Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 atas nama Ermelinda de Rosario Amfotis, Anastasia Maria Ikun, Yosefat Nufrianti Tefam. Judul skripsi yang kami bedah yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share terhadap kemampuan mengevaluasi dan menarik kesimpulan siswa kelas 5 sekolah dasar. Bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini adalah kualitas pendidikan yang masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian oleh Program for International Student Assessment yang dilakukan setiap 3 tahun sekali. Pada tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 64 dan 65 negara dengan hasil skor 382 dari rata skor 501 untuk mata pelajaran IPA. Sedangkan pada tahun 2015, Indonesia mengalami peningkatan dengan berada pada peringkat 62 dari 70 negara. Meskipun mengalami peningkatan peringkat, namun Indonesia masih berada pada posisi 10 dari peringkat terbawah. Salah satu cara meningkatkan kemampuan pada pelajaran IPA yaitu kemampuan mengevaluasi dan kemampuan menarik kesimpulan dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif memiliki banyak tipe, diantaranya adalah Student Team Assessment atau STAD, Team Games Tournament atau TGT, Jigsaw, Number Head Together atau NHT, Think Per Share atau TPS, dan model lainnya. Peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share atau TPS dalam penelitian ini. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share atau TPS merupakan suatu model pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk berpikir dan berespon serta saling membantu satu sama lain. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TPS efektif digunakan. Munafifa 2016 menunjukkan bahwa Think Per Share dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan indikasi meningkatkan nilai LKS tahap Think ke tahap Per. Adekunle tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang besar dari penggunaan model Think Per Share pada pembelajaran kimia di tingkat menengah atas. Dari beberapa penelitian di atas, model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share berpengaruh dan efektif diterapkan untuk meningkatkan berbagai kemampuan yang bermacam-macam. Bab 2 Landasan Teori. 2.1 Kajian Pustaka. Teori-teori yang mendukung. Pada bagian ini akan dibahas teori perkembangan anak, khususnya anak usia sekolah dasar menggunakan teori perkembangan kognitif Piaget. Teori perkembangan menurut Jean Piaget. Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, tahap operasional formal. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah pembelajaran yang menggunakan paham konstruktivisme. Yang pertama, unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif. Yang kedua itu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, manfaat model pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis kooperatif. 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimental. B. Setting penelitian. 1. Lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di salah satu SD negeri di Yogyakarta. 2. Waktu penelitian. Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus sampai bulan September 2018. C. Populasi dan sampel. 1. Populasi, yaitu semua siswa kelas 5 di salah satu SD negeri di Yogyakarta yang berjumlah 59 siswa. 2. Sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan desain non-probability sampling dengan tipe convenience sampling. Jadi sampelnya adalah semua siswa kelas 5A dan kelas 5B, di mana kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B sebagai kelas kontrol. D. Variabel penelitian. 1. Variabel independen. Variabel independen menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share. 2. Variabel dependen. Variabel dependen menggunakan kemampuan menginterpretasi dan kemampuan menganalisis. E. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik esai yang digunakan untuk pretest dan posttest. F. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes esai. F. Teknik pengujian instrumen. Teknik pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. G. Teknik analisis data.
Teknik analisis data menggunakan program komputer IBM dan SSPS Statistik 22 for Windows dengan tingkat kepercayaan 95%. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Implementasi penelitian. Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling tipe convenience sampling. 2. Uji hipotesis penelitian 1. Hipotesis penelitian 1 adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berpengaruh terhadap kemampuan mengevaluasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Variabel dependennya adalah kemampuan mengevaluasi, sedangkan variabel independennya adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS. A. Uji perbedaan kemampuan awal. Uji ini dilakukan dengan cara menguji rata skor pretest dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 1. Uji asumsi. Uji asumsi normalitas distribusi data dilakukan dengan cara uji one sample Kolmogorov-Smirnov. B. Uji asumsi homogenitas varian. Teknik pengujian homogenitas varian menggunakan Leven's pada program komputer IBM SPSS Statistik 22 for Windows. 2. Uji statistik. Berdasarkan uji asumsi, maka hasil uji perbedaan kemampuan awal kelompok kontrol. 2. Uji statistik. Hasil uji statistik parametrik independent sample t-test menunjukkan bahwa skor rata kelompok kontrol lebih tinggi dari kelompok eksperimen. Perbedaan tersebut tidak signifikan yang ditunjukkan dengan harga T57 sama dengan 0,329 dan harga P sebesar 0,744. Maka H0 diterima dan HI ditolak. Artinya, tidak ada perbedaan kemampuan awal yang signifikan antara data pretest pada kedua kelompok yang dibandingkan, sehingga kedua kelompok memilih kemampuan awal yang sama untuk kemampuan mengevaluasi. Signifikasi pengaruh perlakuan. Uji ini untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap kemampuan mengevaluasi dengan melihat rata skor pretest dan posttest 1 pada kedua kelompok yang dibandingkan. 1. Uji asumsi. Uji asumsi normalitas distribusi data dilakukan dengan cara uji one sample Kolmogorov-Smirnov dengan kriteria yang pertama, jika harga P lebih besar 0,05, maka distribusi data normal. Yang kedua, jika harga P lebih kecil 0,05, maka distribusi data tidak normal. Contohnya dapat dilihat pada tabel 4.8. Uji homogenitas varian menggunakan teknik pengujian level test. Contohnya bisa lihat pada tabel 4.9. Kedua, uji statistik. Contohnya lihat pada tabel 4.10. C. Uji besar pengaruh perlakuan atau effect size. Data yang diperoleh distribusi normal sehingga menggunakan rumus koefisien Pearson. Contohnya dapat dilihat pada tabel 4.11. Berdasarkan kriteria yang digunakan untuk menentukan besarnya efek, maka hasil perhitungan R setara dengan efek kecil. D. Analisis lebih lanjut. 1. Persentase peningkatan rata dari pretest ke posttest 1. Contohnya dapat dilihat pada tabel 4.12. 2. Uji besar efek peningkatan rata pretest ke posttest 1. Contohnya dilihat pada tabel 4.14. Yang ketiga, uji korelasi antara data dari pretest ke posttest 1. Contohnya dapat dilihat pada tabel 4.15. Pembahasan hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TPS berpengaruh terhadap kemampuan mengevaluasi. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Yang pertama,
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Per Share atau TPS berpengaruh terhadap kemampuan mengevaluasi pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua, penerapan model pembelajaran tipe Think Per Share atau TPS berpengaruh terhadap kemampuan menarik kesimpulan pada siswa sekolah dasar. B. Keterbatasan penilaian. Keterbatasan penelitian. 1. Hasil penelitian itu terbatas pada siswa kelas 5 salah satu sekolah dasar di negeri Yogyakarta, sehingga hasil penelitian yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan kepada SD yang lain. Yang kedua, kelompok kontrol tidak diberikan pembelajaran menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TPS setelah penelitian berakhir. C. Saran. Yang pertama, peneliti perlu melakukan uji coba ke sekolah lain dengan penelitian serupa di SD yang lain. Yang kedua, penelitian sebaiknya melakukan latihan bersama dengan guru mitra supaya model pembelajaran yang digunakan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Sekian dan terima kasih.